Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kesehatan kita dan segala kegiatan kita diperlancar dan dimudahkan olehnya. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alani minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin amin ya rabbal alamin. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Fase D, tingkat kelas 8 SMP atau MTS. Pengertian iman ialah meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan dengan lisan, dan membuktikan atau mengamalkan dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan iman berkenaan dengan keagamaan, keyakinan, maupun kepercayaan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul atau nabi, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian kitab ialah kumpulan firman-firman Allah yang telah dikumpulkan dan dibukukan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul pilihannya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah ialah mempercayai dengan sepenuh hati dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab tersebut kepada rasul pilihannya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Setiap muslim wajib beriman kepada 4 kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala: yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Untuk itu, marilah kita dengarkan penjelasan dari keempat kitab Allah tersebut. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat adalah kitab pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman bagi Bani Israel yang disebut sekarang yaitu bangsa Yahudi. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci yang terdiri dari 150 surah yang berisi tentang nasihat, tentang pujian-pujian dan kata-kata hikmah. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah kebenaran yang mencangkup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Syariat yang terdapat di Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat berbeda, tetapi dasar dan landasannya sama, yaitu tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati, yakin bahwa kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab, berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terdapat kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah sebagai pedoman hidup. Hidup akan menjadi benar jika berpegang dengan kitab Allah. Yang terakhir, yaitu yang keempat, mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara membaca Al-Quran secara rutin dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri generasi cinta Al-Quran. Yang pertama, memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni kitab Al-Quran. Yang ketiga, dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi. Yang kelima, rela berkorban untuk kemuliaan kitab Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada hambanya sebagai petunjuk. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Yang keempat, memberikan informasi tentang sejarah orang-orang terdahulu. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan generasi yang toleran. Semoga peserta didik bisa memahami apa yang saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.